Shalom, perkenalkan nama saya Tika Tias, nomor absen 33. Di sini saya akan membawakan firman mengenai karakter kasih yang terambil dari surat 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita memasuki firman, lebih baiknya kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Mari kita buka surat 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Di sini saya memberikan tema tentang karakter kasih. Mari kita baca sama-sama ayat 1 sampai 3. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dari 3 ayat pertama ini kita sudah tahu bagaimana Rasul Yohanes seperti itu. Dia adalah satu-satunya rasul yang mati tua dari ke-12 rasul lainnya. Surat ini ditulis pada tahun 1090-an sesudah Masehi. Ia sudah menjadi sangat tua, berumur 80 tahun. Karakter kasih yang pertama itu adalah ekspresi. Nggak usah ngomong tentang prinsip, teori, maupun apa itu. Cukup kita melihat langsung secara ekspresi seseorang. Semisal kita berada di suatu ruangan. Dengan seseorang mungkin yang belum kita kenal kepribadiannya, karakternya. Mungkin orangnya dingin, hangat, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya, gerak-geriknya, dan cara memperlakukan orang itu sejuk dirasa. Hangat tapi sejuk. Aneh gak sih? Itulah karakter kasih. Semisal kita sudah mempunyai keluarga. Nah, itulah dalam keluarga itu gak perlu mengasihi, gak perlu mengungkapkan cara kita mengasihi itu gimana, gak perlu. Dan kita juga lihat dari contoh dari surat Yohanes ini, Rasul Yohanes menyapa dari penatua kepada ibu-ibu terpilih dan anak-anaknya yang benar, yang dikasihinya. Pada ibu dan anak-anaknya ia berbicara tentang kasih. Kasihi. Ekspresi adalah suatu karakter Kristus. Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu the top of the line pada zaman itu. Ia melawan sistem tuan dan budak pelayan. Ia mencuci kaki murid-muridnya dan berkata, "Aku pun mengasihimu." Dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku mengasihi kamu." Memang mengatakan kasih itu harus pada tempatnya. Jangan sembarang-sembarang dikit-dikit, "Aku kasihi kamu, I love you kamu." Tapi kita belajar dari Yohanes, ekspresi cinta. Ekspresi bukan segala sesuatu kalau berhenti di situ saja. Jangan cuma love doang, nggak berujung apa-apa. Tahu kan maksudnya? Oke, kita baca di ayat yang keempat. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu,
bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Nah, dari kedua ayat ini kita mendapati satu lagi dari karakter kasih, yaitu pengajaran. Ekspresi bertambah menjadi pengajaran. Ayat-ayat yang kita baca mengingatkan bahwa kasih itu adalah beyond ekspresi. Karakter kasih itu juga adalah kebenaran. Kalau enggak kasih, itu enggak punya pondasi. Kasih tanpa perjanjian itu namanya bukan kasih. Itu cinta yang semu. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Kasih itu lebih dari perasaan kita. Kasih itu kebenaran. Itulah karakter kasih yang tadi saya telah jelaskan. Kasih itu harus dibangun di atas dasar kebenaran. Dalam kebenaran itu ada perintah Tuhan, perjanjian Tuhan, janji Tuhan. Kasih itu kamu senang maupun kamu gak senang, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi kasih itu sometimes tidak ada perasaannya, karena kita udah komitmen. Ternyata kasih juga adalah, terutama lebih dari perasaan, adalah kebenaran. Karena itu kalau kita punya kasih yang sempurna, tanpa peraturan itu adalah pengawuran. Nanti segala sesuatu, apapun itu, segala cara akan dihalalkan. Maka dari itu kita harus ada patokan atau pakemnya, yaitu firman Tuhan. Ini adalah satu lagi karakter kasih, yaitu ketegasan. Mari kita baca di ayat 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Cinta yang kuat, dan di sini tuh ada jelas-jelas ada pengajaran yang sesat yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Kristus tetapi orang lain, perampok maupun. Lanjut ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Berarti dari sini kita tahu Rasul Paulus itu tegas dalam membela iman. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10, kita akan mengetahui bagaimana Rasul Paulus itu menjelaskannya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, kita tahu apabila ada seseorang yang tidak membawa ajaran baik itu kepada kita, janganlah kita menerima kita di rumah kita. Dan janganlah memberikan salam kepadanya. Memberikan salam aja nggak boleh, apalagi menerima dia. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ini adalah konsekuensi dari kita menerima dia di dalam rumah kita dan memberi salam kepadanya. Banyak orang itu bawaannya kasih jadi sungkanan. Tak perlulah kayak gitu. Kayak semisal kita bisa menolaknya, ya sudah kita tolak saja, nggak usah nanti gimana, nggak apa-apa, kita tolak saja. Kita baca ayat 12 dan 13. Penutup, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Ayat 13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Jadi Rasul Yohanes sudah menuliskan dalam sebuah kitab 2 Yohanes 1 ayat 1-13 bahwa
karakter kasih itu adalah: 1. Ekspresi, 2. Kebenaran, dan yang terakhir adalah ketegasan. Mari lakukan itu supaya kasih Kristus disempurnakan di dalam hidup kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah memberitakan firman-Mu tentang karakter kasih yang tertulis dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 1-13, yaitu tentang karakter kasih. Yang pertama adalah kebenaran, ekspresi, kebenaran, dan ketegasan. Tuhan, tanamkanlah itu ke dalam hidup kita supaya kita dapat membedakan apa itu ekspresi dalam hidup kita, kebenaran yang sudah tertulis dalam perintah-Mu, dalam surat-surat perintah-Mu ini Tuhan Yesus, dan juga ketegasan agar kita mampu bisa menolak dengan tegas apa yang baik untuk kita dan jahat untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tanamkanlah kasih kepada kita dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian firman yang dapat saya sampaikan mengenai karakter kasih. Semoga dari firman ini dapat mengubah kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Shalom.